Pemirsa, seperti yang kami sampaikan tadi, Presiden Joko Widodo telah resmi melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI tadi siang di Istana Negara. Ada beberapa hal yang ditekankan oleh Presiden untuk Panglima Yudo. Saya ulang kembali, yaitu menjaga kedaulatan NKRI, tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI, dan juga tentunya yang penting adalah netralitas TNI, karena kita sudah masuk ke tahun politik. Nah, kita akan bahas ini. Sudah bergabung bersama kita, semoga audionya sudah bisa diperbaiki, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies, ISAS, Mas Khairul Fahmi. Selamat sore, Mas Fahmi. Selamat sore, Mbak Stefani. Akhirnya sudah bisa terdengar dengan jelas suaranya Mas Fahmi. Terima kasih atas waktunya. Mas Fahmi, Yudo Margono sudah terpilih menjadi Panglima TNI. Sudah secara resmi dilantik, maksud saya. Masa jabatannya menjadi sorotan karena kurang dari 1 tahun. Menurut Anda sendiri, cukupkah 11 bulan untuk bisa menyelesaikan berbagai tantangan yang ada saat ini, Mas Fahmi? Ya, yang harus kita pahami dulu ya, ini kan yang paling kurang dimiliki oleh Pak Yudo ini sama dengan Pak Andika, ya, yaitu waktu. Tantangan terbesarnya ini waktu. Jadi dalam waktu yang kurang lebih 11 bulan itu, tentu saja kita tidak bisa sangat optimis. Ada banyak PR yang harus diselesaikan ya. Jadi tentu saja dari PR yang ada itu harus dipilah-pilih lagi, disusun kembali prioritas mana yang yang penting dan realistis untuk diselesaikan dalam waktu yang sampai 1 tahun ini. Ya, jadi harus merasa terbebani oleh adanya agenda yang benar-benar baru. Berarti ya, dari pandangan Anda, dari 4 prioritas program yang sudah disampaikan oleh Panglima Yudo, ini cukup sudah bisa untuk menjawab tantangan tersebut? Mas Fahmi? Dengan adanya keterbatasan waktu, kita bisa bilang, apakah 4 program prioritas yang disampaikan oleh Panglima Yudo ini sudah bisa untuk menjawab tantangan tersebut, Mas Fahmi? Yudo Margono. Mas Fahmi? Ya, yang disampaikan oleh Pak Yudo Margono terkait 4 prioritas beliau, yaitu saya kira memang layak jadi prioritas ya, karena itu juga sebagian besar sudah dimulai dirintis di masa sebelumnya, di masa Pak Andika, dan memang itu agenda-agenda yang sifatnya harus berkelanjutan ya. Reformasi birokrasi, kemudian pemantapan interoperabilitas Matra melalui penguatan peran Kogab Wilhan gitu ya. Kemudian pendisiplinan prajurit ya, termasuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kekerasan yang tidak patut oleh prajurit, baik di internal TNI sendiri ya maupun di tengah masyarakat gitu ya. Kemudian ya terkait dengan prinsip-prinsip netralitas TNI, HAM, demokrasi, dan supremasi sipil. Saya kira itu hal-hal yang memang layak dan benar-benar penting menjadi prioritas dalam waktu yang paling lama 11 bulan ini. Karena masa jabatan Panglima Yudo bagaimanapun ini masuk dalam rangkaian tahapan pemilu menuju 2024. Menurut Anda, aspek apa yang paling harus diperhatikan oleh Panglima Yudo dalam menjalankan fungsi dan juga tugas TNI, Mas Fahmi? Iya, saya kira kalau netralitas itu tidak perlu diragukan ya. Tapi concern saya adalah dalam soal bagaimana TNI ya menjaga hubungan antar lembaga, termasuk dalam hal ini bagaimana TNI juga mestinya menghormati hak-hak pengawasan parlemen ya. Ada tugas parlemen untuk melakukan pengawasan pada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, ya termasuk dalam hal ini TNI, dan itu saya kira juga harus dihormati, dan kita berharap ya, di masa depan tidak terjadi lagi reaksi berlebihan atas kerja-kerja pengawasan DPR seperti pada waktu yang lalu, karena itu juga akan memicu
fluktuasi yang bisa saja jika itu tidak tertangani dengan baik, kemudian memunculkan dinamika dan instabilitas politik yang saya kira perlu dihindari dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Tentu itu yang kita harapkan, Panglima Yudo bisa memimpin prajurit TNI untuk menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan tupoksi dari TNI. Terima kasih sekali lagi Mas Khairul Fahmi, pengamat militer dari ISES, telah bergabung bersama Berita Satu Sore.